kita dikejutkan dengan naiknya atau tambahan masyair kos yang tadinya per jamaah dibebani 1.500 rial, tiba-tiba tahun ini 6.000 rial. Sebelum pandemi itu kan kos per orang tuh 70 juta lebih kurang ya rata-rata. Hari ini ya tahun ini 98 juta. Ini angkanya sekian ratus triliun, gede banget nih. Iya. Uang itu sebenarnya kemana saja sih nanti jatuhnya, Pak? Apakah jangan-jangan nanti Pak Ahyar gajinya bisa beli Ferrari misalnya begitu ya? Lamborghini misalnya begitu. Gaji sendiri misalnya gitu, tentukan gaji sendiri. Gimana, Pak? Ini program Haji Muda. Jadi anak milenium, sekarang tahu income mereka bagus tuh. Dalam kerja 2 atau 3 tahun mereka sudah punya 25 juta biasanya. Nah, kita dorong mereka untuk kenapa Anda daftar haji dulu. Nggak selamanya kita sebagai ustadz itu benar. Dan saya orangnya percaya takdir. Ini wabah dunia. Kematangan kita dalam berpolitik, kedewasaan. Waduh, matilah. Halo Detikers, apa kabar? Saya Alvito Dinova Ginting, pemimpin redaksi Detikcom. Hari ini kita akan berbincang tentang pengelolaan dana haji yang masih banyak orang yang belum memahaminya dengan detail dan cermat sehingga bisa saja terpapar informasi-informasi yang salah gitu. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan anggota Dewan Pengawas BPKH Bapak Muhammad Ahyar Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Ahyar, sebenarnya sebelum kita lebih advance barangkali, perlu juga kita sosialisasikan sedikit saja. Sebenarnya BPKH itu fungsinya apa sih? Inti dari fungsinya itu apa? Baik, makasih. Sesuai dengan Perintah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, peran utama lembaga inilah mengelola dana haji. Dulu sebelum lembaganya belum ada, dana haji dikelola oleh Kemenak, Kementerian Agama. Ya, dan mereka juga mengelola operasional haji. Nah, sejak lembaganya ada, maka pengelolaan dananya diserahkan pada kami, pada BPKH. Nah, yang maksud pengelolaan itu mulai menerima orang setoran, menginvestasikan dan atau menjaganya sampai membayar semua kebutuhan yang diperlukan untuk haji. Singkatnya seperti itu kira-kira. Nah, pengelolaan itu kan berarti ini kan orang mau daftar haji harus bayar sejumlah uang dulu, begitu Pak ya. Kemudian dia harus menunggu. Betul. Dalam logikanya kan, wah nih kalau misalnya saya masukin di bank, masuk deposito atau kemudian saya kelola sendiri, ini kan berkembang uangnya. Betul. Sama juga sesungguhnya seperti BPKH lakukan ya Pak ya? Lebih kurang walaupun tidak persis sama. Nah, gimana Pak? Prosedurnya bagaimana sebenarnya? Ya, jadi gini, dulu sebelum ada BPKH, dana di setor jamaah itu kan disimpan oleh dulu Kemenak ya, sekarang oleh kita. Dana tadi dianggap sama saja sejak dia store sampai berangkat, kemudian begitu saja ya? Iya. Nah, walaupun memang kenyataannya dulu itu bahwa dana yang dipakai itu, yang disetorkan lebih kurang sama dengan kebutuhan kos haji seorang jamaah. Tapi dengan adanya antrian makin panjang, maka sebetulnya terjadi kos yang makin naik. Seperti tahun ini lonjakan luar biasa. Sementara dananya stabil saja. Nah, sehingga lama-lama ada gap. Nah, gap yang inilah yang kemudian BPK mengisi. Contoh ekstrimnya begini kira-kira. Contoh realnya, bukan ekstrim ya. Sebelum pandemi, jamaah itu store ketika dia nyetor 25 juta. Menjelang berangkat tambah 10 juta, 35. Kos naik haji ketika itu 70 juta per orang. Nah, ada gap kan, kos 70, mereka store 35. Nah, sisanya ini ya kita tutup dari nilai manfaat yang kami hasilkan. Itu memang harus dikejar ya, kalau enggak nanti repot nomboknya ya kira-kira. Betul, begitu ya? Itu yang juga menjadi concern kami bahwa pola ini ke depan harus ditinjau ulang. Bagaimana peninjauan itu bisa, seperti apa sesungguhnya? Kalau tidak ada perubahan apa-apa, kos naik terus, setoran tetap, gap makin besar, maka mau tidak mau nanti di tahun sekian itu berlakulah Ponzi scheme atau seperti yang terjadi pada kasus First Travel, bahwa setoran orang termakan untuk
subsidi. Iya. Nah, ini kita hindari sebetulnya. Selama sampai hari ini, alhamdulillah kita bisa atasi karena nilai manfaat itu cukup untuk nutupi tadi subsidi tadi. Nah, tapi lama-lama nggak bisa. Sehingga kita punya sebuah pemikiran, kita udah buat kajian-kajian. Ya intinya bahwa itu tidak bisa dipertahankan, menurut saya ya. Sehingga ada hal baru yang perlu dipertimbangkan untuk dirubah. Tapi ini menyangkut 3 pihak tentunya. Ya masyarakat haji sendiri, artinya calon jemaah haji, pemerintah dan BPK sendiri. Nah, nanti ujung kita ke sana insya Allah. Bahwa perlu perubahan, dan saya sudah nulis di sebuah mass media hal yang sama. Ya, apalagi tahun ini kan kita dikejutkan dengan naiknya atau tambahan masyair kos. Yang tadinya per jamaah dibebani 1.500 rial, tiba-tiba tahun ini 6.000 rial. Dari 1.500? Ya, itu kan semacam fee, semacam service fee ya, utility cost lah ya. Ini karena pandemi, kondisi pandemi yang Enggak membuat juga. itu terjadi? Kalau saya melihat memang kebijakan baru mereka, Saudi ya, yang kalau boleh saya kaitkan dengan kebijakan mereka yang berkaitan dengan ingin merubah infrastruktur Mekah dan Madinah. Jadi mereka memang ingin merubah Saudi kan saat ini. Tujuannya untuk pembangunan sebenarnya, dibebankan kepada jemaah haji. Ya, ditambah dengan turunnya pendapatan minyak mereka kan. Saya duga saya ke sana. Nah itu kan tak terhindarkan Pak ya, artinya Saudi kan punya kuasa untuk menentukan dan mereka tidak bisa di-drive oleh pihak lain gitu ya. Prinsipnya begitu. Iya. Antisipasinya kan berarti harus panjang. Nah tapi begini Pak, 25 juta plus 10 juta Pak ya. Betul. Ketika mau berangkat. Itu sesungguhnya kalau kita lihat yang terakhir Bapak bilang angkanya bisa sampai 70 juta. Sebelum-sebelumnya juga ada optimalisasi kan sebenarnya kan. Angkanya tidak segitu. Nah itu rata-rata berapa Pak? Yang mana yang 70 jutanya? Iya, sebelumnya. Ada data tapi di file saya ya. Mulai dari 46, 53 terus ya. Itu mulai dari tahun 2015-16. Sudah ada gap. Sudah ada gap. Ya. Sebelumnya aman. Sebelumnya lagi ketika dulu banget ya, tahun 2005 sebelumnya. Itu kan orang pengumuman haji itu kan di tahun yang sama. Makanya tahun ini berangkat haji, pendaftaran kasih 3 bulan. Iya. Maka siapapun yang siap store, jadi semua at cost. Ya, tidak ada antrian. Tidak ada antrian. Ya. Tapi kan itu dipandang nggak adil. Ya. Sehingga itu hanya menguntungkan mereka yang siap. Yang punya uang. Betul. Jadi bisa berkali-kali orang juga kemudian. Lalu mereka yang di remote area kan kasihan. Maka dibuat orang daftar boleh kapan saja. Konsekuensinya ada antrian. Nah, sehingga kemudian ada upaya agar mereka ini tidak terlalu berat sehingga dibiarkan semacam subsidi tadi. Kebetulan memang tadinya ada semacam efisiensi yang bisa nutup. Tapi lama-lama ini kan tidak bisa dibiarkan. Gitu. Sejak itulah kemudian dibutuhkan sebuah lembaga yang melakukan pengelolaan. Betul. Nah, tapi kan kalau kita mengelola ini kan, apalagi sekarang zaman melek investasi, kita kadang-kadang ini sebenarnya syar'i apa enggak sih? Sebenarnya ini halal atau enggak sih? Jangan sampai kemudian pengelolaan uang, pakai bunga. Ini nanti saya berangkat haji. Haji riba. Sebenarnya BPKH itu pengoptimalisasiannya upaya pengelolaan dan untuk meningkatkan nilai dana tersebut sehingga ya kalau bisa sih menutup gap yang ada gitu ya. Polanya seperti apa? Kita sudah diatur oleh undang-undang ya. Maaf. Bahwa dari dana yang masuk tadi, sebelum saya sampai ke itu, ada 6 prinsip dasar tidak bisa dilanggar. Pertama harus syariah. Jadi kalau kita dengan bank harus bank syariah. Investasi harus syariah. Ya. Kedua tentu harus aman. It must be secure, safe. Nggak bisa hilang ya? Sedapat mungkin tidak, karena ada pasal mengancam kami bila itu gagal. Jadi kalau misalnya kripto ada syariahnya itu nggak bisa ya karena bisa naik turun nggak karu-karuan. Iya. Syariah itu kan mengatur sebetulnya. Nah, jadi pertama syariah, kedua dia harus aman. Walaupun sampai sejauh ini kripto dipandang haram oleh MUI, jadi nggak mungkin masih investasi di situ. Nggak mungkin. Iya. Yang ketiga harus memberikan nilai manfaat. Jadi kita nggak mau kalau naruh uang terus nggak ada manfaatnya, nggak ada returnnya. Kemudian yang lain nirlaba nih. Nirlaba ini unik ya. Justru nirlaba tapi nirlaba. Nah, pengertiannya gini kira-kira. Kalau di perusahaan ya laba kan pada akhirnya masuk ke modal, masuk equity. Kalau kita enggak, kembali pada pemilik dana. Siapa jamaah haji, jamaah tunggu. Jadi kami tidak punya equity, quote and quote ya.
Karena semua laba yang dihasilkan digunakan untuk subsidi mereka berangkat dan sebagian untuk jamaah tunggu. Nah, itu yang sekarang baru ya, yang kita sebut dengan virtual account. Jadi intinya dana yang masuk itu semua lari untuk jamaah, bukan untuk equity, bukan untuk pengurus, bukan untuk lembaga. Maka equity kami boleh katakan tidak ada. Ya. Kemudian kita diminta juga transparan. Sorry, saya potong di situ. Ya. Ada yang pernah kita dengar dengan dana abadi umat. Okay. Nah, itu kan kalau kita pikir, nah itu kan equity itu. Gimana sih sebenarnya duduk perkara dana abadi umat itu, Pak? Good question. Dari awal gini, dana abadi umat sisa dana lama yang dimiliki, yang dipakai, yang dikuasai oleh Kemenak, yang juga kemudian dititip ke kami. Angkanya boleh tahu berapa? Hari ini berjumlah 3,7 triliun. 3,7 triliun. Dari awal kami terima di 2018 3,1 triliun lebih kurang. Oke. Ya, bertambah terus. Nah, ini dua hal berbeda. Ya. Dana abadi umat bukan dana untuk operasi haji. Oh, bukan. Bukan. Oke. Itu kita operasikan, dapat revenue, dapat return, tapi untuk kemaslahatan. Nah, ini dua hal berbeda. Tapi asalnya dari sumbangan akumulasi saldo haji kan sebelumnya kan? Ya. Oke. Sehingga berkumpulan dalam DAU tadi. Nah, kemudian itu dititip ke kita juga. Nah, dana haji beda nih, dua hal berbeda nih. Oke. Nah, kalau kami ngelola, dua-dua kita kelola. Ini tujuannya buat apa nantinya? Membantu kemaslahatan umat. Oh, ada kita sebut 6 asnaf yang berat terima ya, 6 bentuk kegiatan, bapaknya pelayanan haji. Misalnya beberapa daerah minta kami pengen bikin asrama misalnya. Asrama haji. Kemudian Klinik misalnya klinik, untuk ya. bikin Ka'bah-Ka'bahan untuk manasik. Ya, manasik ya. Semacam itu ya. Bahkan kapan tuh kursi roda ya. Lalu untuk dakwah Islam. Prasarana ibadah, sekolah, pendidikan, pesantren, kesehatan. Bahkan kemarin kita bantu juga untuk COVID. Oke. Jadi ini nggak masuk ke dalam pengelolaan kita kelola, tapi di luar dana haji. Oke, ini dua hal yang berbeda. Dua hal berbeda. Sorry, BPKH itu selain dana abadi umat, pengelolaan dana haji ada lagi nggak yang dikelola? Cuman dua itu saja. Oke. Tapi jumlahnya cukup besar. Oke. Yang DAU saja sudah 3,7 triliun. Oke. Total sekarang kita ngelola 160 triliun. Akumulasi dari apa? Jadi baik setoran yang sudah masuk, setoran haji ya, yang kita putarkan dengan tadi berjumlah sekitar 160 triliun. Nah. Oke. Nah, kembali lagi ke masalah pengelolaan itu, Pak. Jadi ada beberapa syarat itu. Kalau boleh tahu rata-rata berapa sih, Pak, return-nya? Kalau boleh tahu. Kita punya data dari sekitar 5 tahun terakhir, alhamdulillah naik ya. Dari angka 4, sekian sampai 6%. Angkanya 6%, jadi lebih kurang. Moderat lah ya, nggak terlalu... Iya, jadi kita memang oleh undang-undang dituntut ada pasal 53 yang tanda petik mengancam kami 14 punya. Jadi jangan terlalu agresif gitu? Ya, intinya gini, kalau ada kerugian terjadi, tanggung jawab 14 orang. Ini tidak bisa... Berat itu ya? Berat. Kalau lebih sih oke. Oke, dan tidak ada bonus. Oke. Jadi nggak boleh, tapi katanya nggak boleh agresif juga, nggak? Ya, makanya dari situlah kita tidak bisa. Jadi appetite kami dalam investasi terpaksa pakai yang low risk. Karena kita tahu dalam bisnis kan high return, high risk kan, dan sebaliknya. Nah, karena kita tidak boleh kena risiko, kita masih bermain di low risk investment. Oke. Gitu. Dari dana 100 triliun yang dikelola itu, 160 triliun yang dikelola itu, Pak Ahyar tetap memperkirakan ada gap suatu ketika nanti ini ada yang apa namanya, ada dana yang harus ditombokin entah oleh siapa gitu ya. Tahun ini makin nyata. Oke. Makin besar. Sayang saya tidak bisa tunjukin ya grafiknya. Jadi setoran kan stabil, naik sedikit sekalian, tapi cost-nya naik. Nah, tahun ini kan dari sebelum pandemi itu kan cost per orang tuh 70 juta lebih kurang ya rata-rata. Hari ini ya tahun ini 98 juta. Oke, itu udah hampir-hampir dekat ke Haji Plus ya sebenarnya ya. Sekarang, nah Haji Plus dia nggak ada subsidi. Memang dia bayar apa ada at cost. Iya. Gitu. Ya. Artinya ini harus jadi pemahaman buat jemaah semua haji. Pihak, 3 pihak ya. Kami tentu harus lebih optimal lagi. Pemerintah harus paham juga nih. Pemerintah ada dua pihak, DPR dan Kemenak ya. Nah, kemudian jamaah harus paham. Karena gini, di surat Al-Imran 97 dikatakan bahwa haji itu adalah satu syarat istitoah. Mampu, yang meliputi minimal 3 hal, finansial, kesehatan, dan keamanan. Nah, kalau 2 ini kan dulu kita kan, ya di finansial nih, kalau orang tidak mampu, sebenarnya tidak wajib haji. Tapi kan siapa sih tidak pengen haji? Iya. Dan kalau kita lihat fenomenanya di masyarakat kan, orang
benar-benar menunggu tuh keputusan berapa tarif haji tahun ini atau tahun depan gitu kan. Ketika naik sedikit aja itu akan jadi polemik yang cukup panjang diperbincangkan. Ini dari angka yang Bapak ceritakan itu hampir 3 kali lipat naiknya, 2 kali lipat lebih yang banyak storkan. gitu. Itu bagaimana kemudian jalan keluarnya? Apakah BPKH punya saran, masukan dan solusi kepada pemerintah untuk kemudian ditindaklanjuti? Ya, ada 3 sisi menurut saya tadi ya. Pertama tentu jamaah dulu harus memahami bahwa ada syarat istitoah yang tadi Ali Imran 97 bahwa ada syarat. Dan jamaah harus tahu ada gap loh ini. Gitu. Ya, itu yang kami selama ini sosialisasikan termasuk hari ini kan. Sehingga mereka harus menyadari bahwa yang mereka bayarkan kurang dari total cost yang diperlukan. Satu. Kedua, pemerintah selama ini saya lihat cukup tanda petik bijak, menekan, mempertahankan agar jamaah nggak bayar lagi. Tapi ini kan tidak realistis. Gitu? Makanya suatu hari nanti kita udah ngitung di 2026, kalau salah, itu ancamannya sangat serius. 2026 ya? Sudah harus nutup dengan setoran. Itu tinggal 4 tahun lagi loh, Pak. Apalagi di tahun yang sama nanti akan ada haji 2 kali. 2 kali. Ya kan? Iya. Nah, sehingga jadi sekali haji sebelum pandemi itu 30 triliun. 15 triliun. Satu kali haji. Maka tahun itu nanti, ini di luar pandemi ya. Setelah pandemi ini kan hampir 2 kali lipat naik. Dengan demikian makanya harus ada kesadaran pihak tadi. Dan kami pun tentu harus lebih optimal lagi. Nah, optimalisasi kami mungkin di satu sisi tadi bahwa diberikan sebuah keleluasaan agar kami berani masuk medium risk lah. Karena risiko itu bermain pada income, pada return kan. High risk, high return. Exactly. Yeah. Nah, jadi kalau selama ini kan kita ditekanin low. Moderat aja kalau bisa sih nggak ada risikonya lah. Bahkan tidak moderat, low risk. Low risk ya. Makanya kita bermain 6%. Tapi kalau ada peluang agak sedikit tinggi, mungkin akan beda cerita. Memang risiko lebih tinggi juga. Kalau pemerintah sih boleh saja, tapi kan tanggung jawab 14 orang. Itu dia. Makanya di situ mungkin ada sebuah tolak angsur lah ya. Karena kalau sebuah bertahan di titik masing-masing ya ada kemajuan apa-apa. Makanya kita memandang perlu review terhadap undang-undang tadi, baik di pasal 53 tadi maupun di risiko tadi. Demi optimalisasi. Sudah dirancang itu? Sudah, kita ada mengajukan DPR, tapi sayang belum masuk prolegnas. Kita udah berusaha. Mulai kapan, Pak? Sudah 2-3 tahun. Kami dari awal sudah membaca ini. Maka kajian sustainability sudah berjalan hampir 5 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, kami udah sebar juga informasinya. Cuman bahwa orang memandang begini begitu kan tidak sama ya. Dan ini mengantisipasi jangan sampai nanti BPKH disalahkan di kemudian hari. Sudah ada warning nih, sudah ada bendera merah yang dikibarkan. Kami undang berbagai pihak, kampus untuk mengkaji, dapat support. Tetapi kan ini masalahnya tidak sederhana itu. Ada unsur DPR, politis ya, pemerintah politis dan realitas yang kita hadapi. Kalau kita menghitung 160 triliun plus 3 triliun dana abadi umat itu. Ini cukup besar ya. Jadi kok bisa sih angka segitu tetap ada tombokan yang dikeluarkan pada akhirnya di kemudian hari kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau dihitung memang nggak masuk ya Pak ya? Nggak akan sesuai dengan... Enggak, karena gini, perimbangan yang suka saya bikin begini. Orang umroh, sudah umroh belum? Udah Pak. Berapa? 25 ya. 25 ya, 25. Berapa hari? Waktu itu 7 hari. 7 hari. Haji berapa hari? Hari, ya tergantung. 40 days. Ya, yang reguler ya, 40 hari ya. Jadi kalau 40, ambil 10 hari tadi ya. 25 juta. Jadi kalau 40 hari, 100 juta kan? Nah, itu perbandingan. Nggak apple to apple. Tidak apple apalagi ini high season. High season, peak season. Hotel naik, pesawat naik. Pesawat kalau umroh berangkat penuh pulang penuh. Ini enggak, berangkat penuh pulang kosong. Nanti berangkat kosong pulang penuh. 2 kali lipat. Nah ini yang masyarakat karena nggak bisa bayangkan. Sehingga pada akhirnya mereka kok mahal? Nggak mahal. Kita udah compare dengan Malaysia, hampir sama. Malaysia bagaimana Pak? Ketika kita 70 juta, mereka 69 juta. Beda-beda tipis lah ya. Tipis. Nah mereka apa yang mereka lakukan? Ini menarik nih. Kita pernah komparasi dan sudah balik ke sana. Mereka punya namanya TAHA, tabungan haji, yang sudah ada sejak tahun 62. Jadi jauh lebih awal. Kita baru 5 tahun, mereka sudah berapa nih? 62, sekarang udah 60 tahun juga ya. Akibatnya apa? Akumulasi investasi dana mereka besar. Mereka udah punya kebun sawit, pabrik A, pabrik B, macam-macam, rumah sakit bahkan, hotel. Artinya dengan investasi banyak itu, maka subsidi mereka nggak masalah.
Karena apa, jumlah mereka kan cuma 30.000 orang. Iya. Kita 210.000. Iya. Nah, jadi subsidi mereka itu memang sebenarnya sama. Jadi di sini kita dulu kan bayar 35 juta. Mereka kan 10.000 ringgit. Iya. Which is sama dengan 35 juta kan. Nah, sisanya sama di subsidi tapi oleh Danang sudah lebih siap dan kemudian juga investasinya juga lebih gede. Baik. Pak, Jadi ini beda masalahnya gitu. betul. Ini sekaligus untuk untuk mendisclose informasi dan kerja yang dilakukan BPKH. Ini kan sekarang lagi rame, Pak ya. Betul. Ini angkanya sekian ratus triliun, gede banget nih. Iya. Uang itu sebenarnya kemana saja sih nanti jatuhnya, Pak? Apakah jangan-jangan nanti Pak Ahyar gajinya bisa beli Ferrari misalnya begitu ya? Lamborghini misalnya begitu. Gaji sendiri misalnya gitu, tentukan gaji sendiri. Gimana, Pak? Oke, pertama saya harus beritahu bahwa ada aturan yang itu undang-undang lah ya. Ya. Kami dapat hak operasional maksimal 5% dari nilai manfaat tahun sebelumnya. Hanya 5%? Yep. Oke. Jadi nggak dapat APBN? APBN 0 rupiah. Jadi 5% saja? Dari nilai manfaat tahun sebelumnya. Oke. Nah, dari pengalaman 5 tahun ini, kami tidak pernah mencapai 5%. Tahun lalu... Sorry, gini. Setiap tahun dana kelolaan itu mendapatkan return 6%. Iya, sekitar itu. Dari 6% itu 5%-nya? Iya. Bukan 6% kurang 5%? Bukan ya? dari total yang dari 6%, 5%. Maksimal 5% dipakai untuk operasional. Okay. Mulai menggaji yang tertinggi sampai ke bawah. Bayar listrik apa segala macam. Iya, semuanya. Dan alhamdulillah kita bisa tekan cost. Tahun lalu kalau salah kami hanya gunakan 2,38%. Artinya bisa kita sangat efisien. Ya, dengan demikian gaji kami juga bisa di... Ya. Dan itu diaudit, Pak ya? Oh iya, nah ini menarik. Ya. 4 tahun berturut-turut kami bisa WTP. Wajar tanpa. Nah, jadi yang terakhir tahun 2001 baru sepekan lalu keluar hasil auditnya, alhamdulillah dapat WTP lagi. Oke. Nah, oke ya. Jadi pertanyaannya gimana ngelola? Dari dana nasabahnya itu kita bagi dua. Undang-undang ngatur. Iya. 30% maksimal ditempatkan di bank syariah. Bank syariah terpilih. Jadi tidak semua bank syariah kita bisa jadi partner, kita seleksi lagi, kita evaluasi tiap 3 bulan. Kalau mereka masuk kriteria, oke. Kalau enggak, keluar dulu. 70% itu kita investasikan. Bentuknya apa? Pertama, yang saat ini paling besar mungkin adalah surat berharga syariah. Bisa sukuk, bisa saham. Ya. Yang lain adalah kita boleh beli emas. Dibatas 5%. Kemudian kita boleh investasi lainnya. Saya lupa angkanya 10-20%. Itu beli bank katanya, Bu? Kita sudah beli bank muamalat. Ya. Itu termasuk investasi lain, di direct investment. Ya, kita ada beli, alhamdulillah bank itu sudah kembali menjadi beli bangsa. Tadi kan milik asing itu. Sehingga kita bisa kelola sekarang. Mudah-mudahan itu mempercepat besaran return tiap tahunnya. Gitu ya. Termasuk kami boleh di luar negeri. Walaupun sementara ini masih fokus ke Saudi. Dan baru satu. Di Saudi itu banyak potensi sebenarnya, ada mulai dari akomodasi ya, hotel dan sebagainya. Kemudian bisa untuk muasasah, makanan, catering, transportasi, bahkan bisa juga sebetulnya. Mereka mau ngembangin wisata loh, Pak. Yap, kita diajak. Nama RIEM kan, Rumah Indonesia. Kita diajak. Itu masih dalam kajian. Ya. Nah, tapi yang Saudi memang karena pandemi ini kita belum jadi. Kita udah berapa proposal masuk. Nah, itu Dewas itu kerjanya. Dewas ini agak beda komisaris, karena setiap rupiah penempatan atau investasi harus lewat Dewas. Harus dapat tanda tangan, persetujuan Dewas. Dan kami membahasnya sangat serius. Ya ini kehati-hatian tadi, kalau enggak kena pasal 53 tadi. Jadi dari sekian banyak proposal, sejauh ini terus terang baru satu yang kita loloskan. Jadi namanya APIF ya, Auqaf Property Investment Fund, itu di bawah SDB, Islamic Development Bank. So far returnnya kemarin saya lihat tapi memang apa namanya ya baru masih kecil sekali. Di persentase masih sekitar 1% lah. Returnnya? Bukan besarannya. Dapatnya ininya. Returnnya porsinya. Ya, tapi kita sudah yang 3 besar tuh. Dalam proporsi kepemilikan sahamnya. Gitu. Ini juga pertanyaan yang sering menjadi polemik di sosial media. Dana kelolaan haji dipakai buat investasi kan tadinya. Investasi lain apakah termasuk misalnya investasi di infrastruktur yang sekarang lagi digiatkan pemerintah. Tak kurang dahsyatnya misalnya pembangunan IKN. Itu termasuk nggak investasi lain-lain? Baik. Jadi kembali ya,
ketika ada rencana investasi, kan kami tidak bisa melewati 6 syarat tadi apa, tidak bisa menabrak mulai syariah sampai transparansi. Kemudian dalam hal ini kami mempunyai 10 risiko yang kita harus kaji. Nah, sekarang yang kami beli memang sukuk. Sukuk itu ada 2 kategori besar, sukuk negara sama sukuk swasta. Retail ya. Nah, sukuk negara memang itu bervariasi ya. Tapi sejauh ini kami tidak pernah direct untuk infrastruktur. Betapapun ini kalau kita bicara bebas, saya berpikir secara pribadi, kalau memang itu memenuhi syarat tadi syariah bla bla bla, why not? Ada aturannya. Kenapa? Karena pemerintah yang paling bisa memberikan jaminan. Ya, swasta kami beli beberapa korporat ya, tapi tetap kami kaji dan setelah itu lolos baru kita lakukan. Nah, jadi sementara memang cukup besar. Ini kalau kita nggak punya sentimen politis begitu ya, logika berpikirnya seperti itu ya. Negara nggak akan mungkin rugi dan kita tidak berharap kita jadi Sri Lanka kan, betul, gitu. Betul. Jadi sebenarnya oke saja walaupun sampai sekarang masih belum ditempatkan. Karena makanya kami membaca sentimen masyarakat dan kami sangat hati-hati itu. Iya. Nah, makanya beberapa usulan, banyak usul dari berbagai sumber. Ya kita saring dulu, kita kaji dulu. Ya, kayak Bang Muamalat itu kami butuh sekitar 2 tahun lebih mengkajinya. Sampai pada titik yes, we agree. Nah, kalau enggak ya kita enggak berani. Gitu. Kalau IKN gimana? Ya paling IKN kan semakin heboh masyarakat. Ya kita tentu membaca juga ya, termasuk gini luar negeri kan. Banyak potensi ya dan return yang cukup menarik ya. Tapi kami berpikir juga apa tidak ironi bahwa ketika negara mengajak investasi dalam, kami malah buang keluar. Ini jadi pertimbangan kita juga. Betapapun kadang-kadang di sana daya tariknya bagus juga. Jadi kita mesti itulah ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif yang kita pertimbangkan. Satu lagi Pak, ini kan orang sudah menunggu cukup lama di jeda 2 tahun karena pandemi. Betul. Jadi ketika keran haji dibuka lagi di tahun 2022 ini orang berbondong-bondong gitu yang tadinya sudah pasrah dan lain sebagainya punya semangat lagi untuk terus kemudian memang dibatasi kuotanya oleh Saudi. Belakangan ditambah. Ditawarin tambah 10.000. Nah, kemudian pemerintah memutuskan kita nggak ambil lah gitu. Betul. Banyak alasannya yang kemudian teknis sekali alasannya gitu. Tapi kan orang ya namanya orang berprasangka kan itu kan hak orang gitu. Katanya itu nggak dikirim karena ada hutang yang belum terbayar gitu. Jadi BPKH ini punya hutang sama Saudi gitu. Gimana Pak? Baik. Jadi gini, masyarakat harus tahu nih. Semua pembayaran haji itu di muka. Ya, jadi nggak bayar belakang ya? Enggak, justru visa tidak akan keluar kalau ada hutang. Ya, visa tidak akan keluar. Ya. Jadi makanya masyarakat harus tahu itu bahwa visa tidak akan keluar ketika masih ada hutang. Mamanya ada perusahaan sana yang mengatakan, itu Indonesia berhutang, itu pemerintah Saudi akan nahan, visa tidak akan dikeluarkan sampai. Jadi makanya itu isu yang nggak masuk akal, nggak berdasar. Jadi insya Allah nggak ada hutang di sana. Kenapa? Uang itu di muka. Bahkan ketika masih pra pandemi kami ngeluarin uang ke mana tuh sekitar 3 bulan atau berapa bulan sebelum haji. Karena mereka biasanya 6 bulan sudah mulai survei pasar. Nah, kemarin saya contoh, ini bukti sebenarnya yang bisa dikatakan jelas ya. Ketika tiba-tiba hanya 4 hari kan sebelum jamaah berangkat, ada kenaikan tadi masyair ya dari 1.500 tahun lalu sebelumnya sekarang 6.000. Totalnya 1,5 T tadi kan. DPR kelabakan, kemana bingung. Nah, kemudian ya rembukan, kami siap. Kan seperti itu bilang, dana itu aman, liquid, ya. Karena undang-undang menuntut kami. Berapa persen likuiditas, Pak? Kita dituntut oleh undang-undang minimal 2 kali kos naik haji. Jadi 1 kali haji itu kalau masa normal 15 triliun. 15 triliun. Kami siapkan minimal 30 tahun di akhir tahun kemarin. Data kita menunjukkan 2,9 kali, hampir 3 kali lipat. Itu dalam bentuk cash di bank ya? Iya, bisa tabungan, giro, ya, atau deposito yang bisa dicairkan suatu waktu, nah, yang tanpa kos. Sehingga kita buktikan kemarin 1,5 T dalam 4 hari, tidak ada masalah. Artinya dana itu memang aman insya Allah, liquid betulan. Terbukti kemarin 4 hari, kan kita lihat DPR bingung, pemerintah apalagi kan, APBN tidak mau turun. Ya alhamdulillah lah kita buktikan bahwa kita memang siap itu. Nah ini sekedar bukti pada masyarakat bahwa apa yang selama ini kita katakan memang bukan isapan jempol. Nah, karena memang kita kawal sebaik mungkin. Alhamdulillah, so far so oke lah. Nah. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah.
Karena kami diaudit. transparansinya gimana Pak? Orang bisa mengakses informasinya? Sangat terbuka ya. Jadi siapapun silakan lihat neraca kami, laporan keuangan kami yang selalu kami update di di website. 2 kali setahun kita buat di koran tertentu, bagian dari ketentuan gitu. Kami lapor ke menteri dan presiden. Ya, ke presiden lewat menteri. DPR kita juga secara reguler setiap 3 bulan atau apa kita laporkan. Jadi anybody can see lah. Jadi nggak ada isu lah kalau soal transparansi. Insya Allah sangat terbuka. Tapi kembali lagi ke permasalahan ini sebenarnya kan jadi apa ya? Kita nggak mau menyebutnya sebagai bom waktu, tapi kita harus antisipasi seperti yang Bapak katakan itu. Kita sebut sustainability. Jadi memang tidak sustain ya. Kalau pola ini nggak berubah. Kita udah baca sekitar 4 tahun lalu. Kita lihat, wah ini nggak bisa nih. Makanya kita bikin kajian-kajian untuk meyakinkan. Sehingga dan tahun ini kan ada semacam penguatan. Ketika ada permintaan kenaikan 1,5 T, nah ini membuat cost per orang kan 98 juta. Jadi 3 kali lipat tadi kan. Idealnya bagaimana Pak kemudian? Apakah seperti sekarang bayar di muka dan kemudian diperhitungkan berapa tahun dia akan menunggu, diperhitungkan return kelolaannya kira-kira nutup atau enggak, angkanya kemudian ditarik ke belakang, atau ketika mau berangkat udah bayar aja segini jumlahnya gitu. Atau ini bicara idealisme ya, atau idealnya ya. Pertama mungkin perlu ada kenaikan setoran awal. Ya. Berapa idealnya menurut Bapak? Kita belum menghitung secara persis, tapi bisa disimulasi beberapa senario. Ya, saya pernah bikin beberapa senario, karena juga kita harus memproyeksikan kenaikan tahun demi tahun kos hajinya. Tapi 25 juta itu sudah tidak ideal menurut Bapak? Saya kira tidak kecuali nanti begini. Nah, ini ada kecuali ya. Selama ini kita kan begini, 25 juta start store, nanti 10 juta saat dia berangkat, dan kemudian selama ini kan, ini yang saya belum terangkan, kita ada virtual account. Jadi gini, bisa ngelihat terus. Jadi begini, dari dana kelolaan tahun lalu kita dapat 10,5 T ya nilai manfaat. Itu terpakai untuk subsidi sekitar 8 T kurang. 2 T-nya kita berikan ke virtual account jamaah tunggu. Nah, kita lihat yang berangkat dapat 8 T, yang nunggu yang banyak cuma dapat 2 T atau 2,5 T. Ini kan tidak fair. Saya padahal uangnya sama-sama di store semuanya. Betul. Nah, jadi kalau mau bicara ideal, saya kira bagi rata, bagi semuanya proporsional. Ya, ini yang belum terjadi. Kenapa pemerintah bertahan agar tidak ada tambahan kos mereka yang berangkat? Nah, kalau misalnya dibagi rata berarti ada tambahan kos. Uangnya diambil dari mana? Sebentar dulu. Ya, pertama itu kan. Nah, jadi dibagi 10 T, bagi semua. Ya, proporsional. Rata. Ya. Kedua, kalau mereka diberi kesempatan, ada yang minta, Pak, gimana kalau kami nambah tiap bulan? Nah, selama ini belum ada kesempatan itu. Saya bilang kenapa tidak? Kalau mereka rela, daripada nanti berat langsung di ujung kan, saya akan ke daerah-daerah ya, kita sosialisasi. Ada requestnya, kenapa ada dibuka kesempatan seperti bank, kami tiap bulan bisa langsung masuk. Sehingga saat berangkat, nggak lagi besar gapnya. Kalau sekarang terasa nih, waduh. Nah itu bisa. Yang lain tentu tadi bahwa memang satu yang fundamental, kesadaran tadi bahwa haji itu ibadah super khusus. Ya. Jangan memaksa. Tempatnya, waktunya, persyaratannya. Istitoah tadi kan Quran katakan sangat tegas itu kan, ya. Nah, oleh karena itu ini harus dipahami masyarakat. Kalau memang belum istitoah, ya jangan paksa diri. Nah, walaupun itu kan agak relatif bagi masyarakat ya. Iya. Tidak populer lah itu. Iya. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat bahwa mereka memang harus memenuhi istitoah, dan itu sangat kuat dasarnya. Dan mendidik mereka agar kemudian bisa mengangsur waktu demi waktu sesuai kemampuan masing-masing. Pak, terakhir barangkali Pak, ini kan kalau compare sama Malaysia Bapak bilang udah lebih advance karena mereka sejak awal sudah ada tabung haji dan lain sebagainya jumlah jemaahnya sedikit, lebih mudah dikelolanya. Tapi kan jumlah orang Indonesia yang banyak, muslimin Indonesia yang ratusan juta itu kan rahmat. Betul. Berkah buat Indonesia. Nah, kita kan juga berpikir gimana caranya semua orang bisa berangkat haji, walaupun seperti Bapak katakan itu kan nggak mungkin seperti itu kan. Ada syarat yang mampu itu menjadi garis bawah. Tapi apakah mungkin Republik ini punya semacam saya nggak tahu namanya endowment atau apa namanya, yang kemudian memastikan bahwa orang yang berangkat dengan sejumlah uang, ditambah lagi dengan dana kelolaan itu bisa berangkat dengan butuh waktu berapa lama? Saya sempat bikin kajian sederhana, ya, dengan tidak ada perubahan apa-apa ya. Saya tulis paribus.
Iya. Walaupun ruang vakum nggak pernah ada, Pak ya. Iya betul. Bisa gini, ada 3 senario yang saya pernah hitung ya. Iya. Pertama, tidak ada kenapa apa, sama semua ya, cost sama. Itu butuh sekitar 18 tahun untuk seseorang nabung sampai tercapai cost yang sebenarnya. 18 tahun. Yap. Ya, nah, lalu kita bikin skenario lain ya, bahwa terjadi kenaikan tiap tahun sekian persen. Itu waktunya juga sekitar 17 atau berapa tahun. Atau kenaikan setiap 5 tahun ya. Saya ngitung sekitar 22 tahun. Itu akan jadi tanpa nambah lagi dia akan mencapai titik kita akumulasikan lah dengan asumsi umpamanya return per tahun kata 4%. Gitu. Jadi butuh sekitar 20 tahun juga. Dan itu setiap bulan mereka Enggak. Itu asumsi tadi 100 per ribu ya. Artinya kondisi apa adanya. Nah, dan kondisi tidak ada kenaikan kos haji. Cuma tadi saya lihat ada yang ada yang tetap, ada yang tiap tahun naik sedikit, atau yang tiap 5 tahun naik sedikit. Itu perlu kira-kira antara 18 sampai 22 tahun. Masa tunggu orang mencapai titik 70 juta tadi. Jadi kalau sekarang masalahnya kan gini Pak Tito ya. Kan naik lagi nih, menjadi 98 juta. Bahkan tahun depan proyeksi beberapa pihak naik lagi. Kenapa naik ini? Berarti bisa sampai 100 Pak ya? Ya sekarang udah 900. Iya 98. Ya. Beda 2 juta aja. Betul. Walaupun itu pun nanti perlu disadari bahwa yang 5 juta kan kembali kepada mereka. Iya. Dalam living cost kan. Iya. Jadi sebenarnya bayarnya bukan 35 lagi, tapi 30. Ya, gitu. Ya, berarti kita harus punya pola yang realistis Pak ya? Ya. Nggak bisa kemudian pola yang lama diteruskan seperti itu. Dan juga jangan pengen buru-buru kalau kayak gitu ya, karena ada proses yang harus dilalui kan orang kan. Wah masa tunggu lama sekali puluhan tahun misalnya begitu. Ya untuk ngumpulin uangnya saja sebenarnya butuh 20 tahun kurang lebih Pak ya? Iya. Oke. Nah di sini kita punya solusi lain. Kami sudah sejak hampir 2 tahun ini punya program Haji Muda. Jadi anak milenium, sekarang tahu income mereka bagus tuh. Dalam kerja 2 atau 3 tahun mereka sudah punya 25 juta biasanya. Nah kita dorong mereka untuk kenapa Anda daftar haji dulu? Ya, jadi semakin muda daftar haji aja dulu gitu ya. Karena apa? Haji kan butuh fisik. Ketika nanti haji umur 50 tahun masih oke. Kita lihat haji yang sepuh-sepuh kan kasihan, gitu. Berat fisik itu kan. Nah, jadi kita sekarang dorong anak-anak muda yang sudah punya dana, bahkan daftar lebih awal. Silakan daftar. Jadi teman-teman jangan beli handphone mahal dulu atau jangan healing ke Bali lebih atau ke Eropa dulu. Atau ke Eropa, tabung haji dulu biar memudahkan langkah dan jalan beribadah kira-kira gitu. Kampanye ini kita buat dalam berbagai serial ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat kami punya Instagram, punya web, punya macam-macam. Itu ada beberapa produk yang antara mengajak itu Haji Muda. Ya ini mungkin media juga untuk kita sampaikan pada para milenial ya. Baik, Pak Hayar, waktu kita sudah habis. Barangkali ada pesan terakhir yang mau disampaikan kepada Detikers, silakan. Ya, makasih Pak Pito. Saya ulang lagi bahwa haji memang kegiatan ibadah yang unik, super unik ya. Uniknya antara lain bahwa waktunya tertentu, tempat tertentu, persyaratan tertentu. Nah, ada syarat istitoah, kemampuan yang meliputi finansial, keamanan dan kesehatan. Nah, ini tolong difahami betul siapa saja lah ya. Ditambah satu lagi yang mungkin selama ini nggak sadar, bahwa ada undangan terpetik ya. Jadi ada orang kaya raya tapi dapat undangan nggak berangkat. Ya. Panggilan. Kayak yang tadi 46 orang kembalikan. Mungkin undangan palsu. Allahualam. Nah, harus bersabar. Itu dia. Ada niat ya, ada. Nah, oleh karena itu kalau disadari maka memahami kondisi ini mudah. Tapi di luar itu juga tentu pemerintah ya, DPR dan Kemenak harus lebih realistis lah dalam menata ini ya. Karena ranah kami ranah keuangan saja. Operasi itu ada di Kemenak. Nah, kita tentu kolaborasi ya. Tapi enggak bisa dong servis naik terus. Ya. Tapi cost dipaksa segitu tetap nggak realistis. Nah, kami pun tentu BPK akan terus berpikir untuk optimalisasi return dengan ruang-ruang yang kalau bisa diperlebar. Ya. Walaupun tetap manageable Pak ya. Insya Allah manageable. Ya. Kita meyakini orang-orang kita yang terpilih ini akan bisa mengelola. Karena kami 14 itu yang mantan bankir aja hampir separuh. Ya. Jadi ada bankir, ada ahli finance, ada ahli akuntansi dan semuanya berpikir fokus untuk itu. Sehingga dengan kondisi 5 tahun terakhir kita masih yakin manageable.
Dan dewan pengawas serta dewan pengelolanya nggak cari kaya di BPKH, Pak ya? Insya Allah nggak ada. Sebagian kita insya Allah sudah selesai dengan hidupnya. Selesai insya Allah. Ya. Ya. Artinya ya hidup itu perlu dana, tapi Ya, cukup ya, dengan apa yang cukup. sudah ada. Pak Hayar, terima kasih waktunya. Sama-sama, Kita dukung terus upaya BPKH untuk memberikan servis terbaik ya. Amin. Buat jemaah haji untuk berangkat ke Tanah Suci. Sampai di sini belak-belakan kali ini, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan dengan narasumber dan topik lainnya. Sampai jumpa.